Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube PT Dimarjaya Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan algoritma simetrik yang berbeda dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau di algoritma simetrik yang sebelumnya yaitu dash triple dash, kemudian AES, kita membahas suatu enkripsi berdasarkan blok. Jadi dalam setiap kali satu proses, algoritma tersebut akan mengambil beberapa byte data. Kalau itu triple dash atau dash, dia akan mengambil 8 byte data. Sedangkan kalau AES, dia akan mengambil 16 byte data untuk satu prosesnya. Maka algoritma triple dash maupun AES memerlukan padding. Karena apa? Karena kalau di bagian terakhir tinggal tersisa byte data yang tidak mencukupi satu bloknya, kita perlu mempadding data tersebut untuk mencukupi keperluan satu blok. Jadi kalau triple dash kita mempadding sehingga data kita kelipatan 8 byte, sedangkan kalau AES data terakhirnya harus kelipatan 16 byte. Nah, ada algoritma simetrik yang lain yang tidak memperdulikan blok, artinya proses encryption-nya berdasarkan byte demi byte. Jadi mengalir, jadi 1 byte, 1 byte, 1 byte, dan seterusnya. Maka itu sistem metode enkripsi seperti ini disebut sebagai stream cipher. Artinya encryption-nya mengalir karena pasti data kita adalah kelipatan 1 byte. Kita di komputer kita tidak bisa membuat data yang cuma setengah byte. Kemudian kita simpan, nggak bisa. Pasti ada kelipatannya per 1 byte. Dan metode stream cipher ini mengambil satuan terkecil tersebut, jadi mengencrypt per 1 byte data. Oke, kita akan lihat beberapa algoritma stream cipher. Algoritma yang pertama yang akan kita bahas dalam algoritma stream cipher yaitu algoritma SALSA 20. Ya, algoritma ini diimplementasikan oleh PyCryptoDom secara sederhana. Jadi algoritma ini bisa memakai kunci atau secret yang besarnya 32 bytes atau 256 bit, atau bisa juga sebesar 16 byte, yaitu 128 bit. Ya, kali ini kita memakai contoh enkripsi stream cipher SALSA 20 dengan key sepanjang 32 byte atau 256 bit. Oke, saya generate random bytes. Kemudian saya mempunyai data plaintext rahasia. Kemudian saya definisikan ciphernya SALSA 20 dengan key adalah secret. Kemudian saya mengencrypt message-nya, dan di SALSA 20 ini, algoritma ini memerlukan nonce, ya. Jadi ada suatu angka khusus yang di-generate random, kemudian sisanya nanti seperti CTR, seperti counter, ya, dia akan melakukan counting. Ini ada nonce-nya. Kalau kita lihat hasil message encrypted-nya seperti ini, ya, ini di-encrypt. Kalau kita lihat rahasia, spasi rahasia ini adalah 17 byte. Ya. Jadi kita tidak perlu padding di sini. Langsung dia bisa mengencrypt panjang sebesar 17 byte. Kemudian kita ambil nonce-nya, ini di sisi decryption. Kita memerlukan nonce yang kita harus definisikan sama seperti algoritma AES yang counter CTR.
Jadi nonce-nya diambil di 8 byte awal, karena tadi saya message-nya campur antara nonce dan encrypted plain text-nya. Nonce-nya ini adalah 8 byte, ya, taruh depan, berarti saya harus ambil 8 byte dari message. Kemudian sisa dari 8 byte ke belakangnya sebagai ciphertext. Kemudian saya definisikan untuk mendecrypt, nonce-nya adalah nonce. Kemudian ciphertext-nya saya decrypt, saya mendapatkan rahasia spasi rahasia. Ya, ini message encrypted-nya. Oke, ini kalau key-nya sebesar 32 byte, 256 bit. Nah, contoh yang kedua adalah kalau key-nya 128 bit, 16 byte. Ya, saya sama generate random key-nya, saya punya informasi rahasia spasi rahasia. Saya definisikan salsa 20, new, key-nya secret, nonce-nya random, kemudian nonce dan cipher text-nya ini saya gabungkan, saya kirimkan ke bagian penerima. Di bagian penerima dia pisahkan nonce-nya 8 byte dan cipher text-nya sisa dari byte 8 byte tadi, sisa ke belakangnya sebagai cipher text. Saya decrypt dengan definisi nonce-nya sebagai tadi yang dikirim dari pengirim. Kemudian saya decrypt mendapatkan rahasia spasi rahasia. Ini adalah encrypted message yang saya kirimkan. Oke, sekarang kita lanjut ke algoritma stream cipher yang kedua, yaitu Caca. Ya, Caca ini penemunya atau yang mendesain sama seperti Salsa, ya. Jadi Daniel J. Bernstein. Caca ini didesain dengan secret key sepanjang 256 bit, 32 byte ya. Kemudian ada nonce-nya sama seperti Salsa. Dan ada 3 varian Caca. Yang pertama itu standar Caca 20, yaitu nonce-nya kalau 8 byte. Sedangkan ada standar RFC 7539, dia memakai Caca 20 dengan nonce-nya 12 bytes. Kemudian masih dalam draft, yaitu ada X Caca 20, dia nonce-nya sepanjang 24 byte. Ya, ini contoh dari script untuk mengencrypt stream cipher dengan Caca 20. Jadi Caca 20 memerlukan key-nya 32 byte ya. Kita generate random bytes 32 byte. Plain text-nya rahasia spasi rahasia, ini 17 byte. Kemudian saya memberi contoh Caca yang RFC 7539. Jadi saya harus generate random bytes-nya di luar dan sepanjang 12 byte. Kalau kita tidak definisikan seperti ini, ada get random bytes di luar, maka kita tidak mensuplai nonce-nya, otomatis Caca 20 akan memberikan nonce-nya adalah 8 byte ya, by default. Cryptodome mengambil default nonce-nya 8 byte. Jadi karena kita mau RFC 7539, maka kita harus definisikan di luar get random bytes. Kemudian saat kita mendefinisikan encryption-nya Caca 20, key-nya sama dengan key, kemudian nonce-nya sama dengan nonce yang kita sudah generate random. Oke, kemudian kita melakukan proses encrypt dari plain text-nya. Nah, di algoritma stream cipher Caca ini mirip seperti tadi Salsa, jadi ada nonce dan ciphertext. Nah, saya membuat jadi JSON kali ini. Ya, jadi ini saya gabungkan antara nonce dan cipher-nya dalam bentuk JSON. Ini nonce, kemudian ini ciphertext-nya. Oke, kemudian kita lihat di sisi bagian penerima saat kita mendecrypt. Ini contoh script-nya.
Jadi kita bisa mendecrypt dengan cara, JSON-nya kita bongkar, nonce-nya kita ambil, ciphertext-nya kita ambil, kemudian kita definisikan algoritma untuk decrypt-nya, caca 20 dengan key sama dengan key, kemudian nonce sama dengan nonce. Ini kita tidak bahas bagaimana pengiriman key-nya ya, jadi dianggapnya key-nya sudah dikirim secara aman. Kemudian kita lakukan decryption, decrypt ciphertext. Kita mendapatkan rahasia spasi rahasia. Kita lanjut masih dengan algoritma caca 20. Cuman kali ini kita mengikutkan juga integrity. Jadi bukan cuman confidentiality, tetapi juga message integrity. Ini mirip dengan modern mode dari AES ya. Kalau di AES kita ada classic mode encryption yang cuma mementingkan atau menjalankan confidentiality dari message. Tapi kalau di modern mode selain confidentiality juga message integrity. Artinya kita bisa memastikan bahwa message-nya tidak berubah dan message itu dikirim oleh pengirim tertentu. Jadi ada MAC atau HMAC yang terjadi dalam proses encryption tersebut. Nah, di algoritma stream cipher dan khususnya caca 20, ini ada juga gabungan dengan MAC. Jadi ada algoritma caca poli 1305. Ya, jadi kita selain mengimport cacanya, kita harus import caca 20 poli 1305. Ya, ini algoritmanya, library dari algoritmanya. Nah, caca 20 poli 1305 ini mirip seperti modern mode encryption-nya AES. Ya, dia ada header, kemudian nanti tetap ada nonce. Ya. Jadi ada headernya, ada nonce dan ada tag. Oke, jadi saya punya header. Ini headernya tidak perlu kita encrypt, tapi header akan dimasukkan dalam proses MAC, Message Authentication Code-nya. Dan headernya ini kita kirimkan secara clear, tidak ada masalah. Ya. Yang kita encrypt adalah plain text-nya, ini rahasia spasi rahasia. Key-nya saya generate random 32. Saya definisikan poli caca 20, poli 1305 dengan key tadi yang saya generate random. Kalau kita lihat di sini, saya tidak mendefinisikan nonce-nya, berarti nonce-nya sudah akan di-generate random oleh algoritmanya ini. Oke, kemudian saya update header-nya. Setelah saya definisikan algoritmanya, saya update header. Kemudian saya melakukan encrypt dan digest terhadap plain text-nya. Ya, ini satu kali execute, otomatis mengencrypt dan memberikan digest-nya. Setelah itu akan mengeluarkan nonce, header, ciphertext, dan tag. Ya. Jadi ada nonce-nya, ada header, ada ciphertext, kemudian ada tag. Ini saya buat dalam JSON message, JSON format. Nonce-nya, ini ada nilainya, kemudian ini ada header-nya. Ini bukan header yang encrypted ya, tapi dalam bentuk base 64. Jadi hasil keluarannya saya format dalam bentuk base 64. Ini kalau kita rubah kembali ke ASCII, ya hasilnya adalah header. Ini clear sebetulnya. Kemudian ini ciphertext, ya, ini encrypted. Kemudian ini tag hasil dari MAC-nya. Semuanya dalam format base 64. Oke, sekarang kita lihat di bagian penerima. Jadi saya menerima JSON message-nya. Kemudian saya pisahkan antara nonce, header, ciphertext, dan tag-nya. Oke, saya pisahkan. Kemudian saya definisikan caca 20 poli 1305 dengan key sama dengan key yang tadi waktu mengencrypt.
Kemudian nonce-nya adalah saya mengambil dari message-nya, jadi nonce yang dikirim oleh bagian pengirim. Nonce-nya saya definisikan, key-nya sama dengan key. Kemudian saya update header-nya. Ini prosesnya mirip seperti modern mode IIS ya. Saya update header. Kemudian saya decrypt dan verify. Saya decrypt server text-nya dan saya memverify tag-nya, MAC-nya, digest-nya saya verify. Dan kalau digest-nya betul, kemudian saya bisa mendecrypt, maka hasilnya adalah plain text-nya, rahasia spasi rahasia. Kalau tag-nya salah, maka akan mengeluarkan error. Artinya message-nya sudah dirubah di tengah jalan. Ya. Jadi message yang kita terima bukan message yang asli. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir dari stream cipher. Jadi tadi kita membahas 3 macam contoh algoritma stream cipher, yaitu salsa, caca, dan caca dengan poly, dengan hashmap, ya, dengan MAC. Oke, sekarang saya akan membahas bukan lagi stream cipher, tapi algoritma yang lain yang cukup unik, yang ya termasuk kategori algoritma yang baru, yaitu algoritma Feistel Based Encryption atau orang sering sebut sebagai FFX atau FF1 ya. Oke, kita akan lihat bagaimana algoritma ini keunikannya di mana. Oke, kita lihat algoritma FFX, ya, algoritma Feistel Based Encryption (FFX). Ini library-nya tidak kita temukan di PyCryptodome, tapi kita bisa mengambil library Python untuk FFX ya di website ini, di GitHub. Kita bisa ambil, kemudian kita bisa jalankan. Nah, sebelum kita menjalankan algoritma FFX, kita lihat terlebih dahulu algoritma IIS yang biasa. Ya, jadi algoritma IIS yang biasa. Saya punya plain text 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 nih 12 digit ya, 12 byte. Kemudian misalnya saya generate random key IIS 24 byte, artinya 192 bit ya. Kemudian saya melakukan encryption mode-nya ECB. Ya, karena panjangnya ini 12 byte, maka saya harus melakukan padding terhadap data saya. Saya harus padding dengan IIS block size. Kemudian saya encrypt dengan mode ECB. Hasil cipher-nya seperti ini. Ya, kalau kita lihat sebetulnya data saya aslinya adalah 12 digit. Ya, 12 byte atau 12 digit angka numerik. Tapi kalau kita lihat hasilnya adalah ini 16 byte. 16 byte dan datanya bukan numerik lagi, tapi datanya ini adalah data ASCII. Jadi ada yang berupa byte, hexadesimal byte, ada yang berupa sudah bisa di-coding ke dalam karakter ASCII, tanda kutip V, kemudian ya ini apa seperti cacing, kemudian dot. Nah, ini campuran antara hexadesimal dan ASCII code. Padahal aslinya saya punya datanya ini numerik. Kalau kita lihat setelah saya encrypt, hasil format datanya berubah dan panjang datanya pun berubah. Ya, ini logis karena sebetulnya data numerik ini kalau kita masukkan dalam hexadesimal ASCII code, 1 itu adalah 31, 2 itu adalah 32 dan seterusnya. Ini semua adalah hexadesimal. Waktu kita encrypt hasilnya juga hexadesimal meskipun panjangnya berbeda. Jadi ini panjangnya 12 byte. Ini menjadi panjangnya 16 byte. Nah, algoritma
FFX ini menjembatani masalah seperti ini. Jadi kalau tadi data saya adalah numerik, waktu saya encrypt menjadi ini adalah heksadesimal dan panjangnya berubah. Nah, kalau ini data aslinya adalah saya simpan di database dengan type field datanya adalah numerik, waktu di encrypt kita tidak bisa lagi memakai field datanya numerik. Harus field datanya heksadesimal atau yang lain, ya, karakter misalnya. Jadi ini akan menyulitkan kita. Kita harus merubah format kolom database kita dari numerik ke yang lainnya. Dan panjang datanya pun berubah. Nah, dengan FFX kita bisa mengatasi ini. Ini salah satu contohnya. Jadi saya import library Python FFX. Kemudian saya mendefinisikan key-nya adalah secret spasi key. Karena ini bukan algoritma AES, key-nya pun tidak mengikuti panjang key AES, ya. Tidak harus mengikuti panjang key AES. Oke. Tapi di library FFX ini, Python FFX, kita harus definisikan length-nya. Jadi kita harus mendefinisikan panjang data yang akan kita encrypt. Nah, panjang datanya kita definisikan ini misalnya 12 digit, ya, sama seperti tadi, datanya 1, 2, 3 sampai 0, kemudian 1, 2 kembali. Setelah saya encrypt, hasilnya adalah 72, 81, 34, dan seterusnya. Ini formatnya masih format numerik. Ya, jadi kita bisa mendapatkan data encrypted-nya, formatnya sama seperti data aslinya. Ini data aslinya numerik, format data encrypted-nya juga numerik. Panjang datanya 12 digit, hasil encrypted-nya juga 12 digit. Nah, metode seperti ini seringkali disebut sebagai format preserving. Artinya formatnya tetap, panjangnya tetap, ya. Jadi ini algoritma yang cukup unik, yaitu kalau melakukan encryption, hasilnya format datanya sama dan panjang datanya sama. Oke, ini kalau tadi data kita adalah numerik, integer dalam kasus ini. Jadi saya definisikan integer. Tapi kita juga bisa memakai format data yang lain, misalnya string. Jadi kalau yang string, saya punya data string AAA, BBB, ya, panjangnya 6. Saya bisa mendefinisikan FFX algoritmanya dengan string. Kemudian karena string ini panjang, saya definisikan datanya kemungkinan digitnya adalah hanya alfabet A, B, C. Ya, jadi waktu saya masukkan, ini harus antara A, B, atau C. Nggak bisa abjad yang lain. Ya, kalau kita lihat saya masukkannya cuma A 3 kali, B 3 kali. Hasil encrypted-nya adalah AC, BACC. Ini hasil encrypted-nya. Hasil encrypted-nya panjangnya sama, 6 digit. Kemudian pilihan hurufnya sama, yaitu kita definisikan tadi ABC. Tidak muncul huruf yang lain, munculnya kalau nggak A, B, ya C. Ya, ini keunikan dari algoritma FFX. Salah satu contoh yang lain yang cukup panjang, cukup complicated, misalnya saya mau mengencrypt data base 64. Ya, jadi data base 64 saya definisikan string, alfabetnya A sampai Z, kemudian A tadi ya yang capital, ya, yang uppercase, kemudian A sampai Z yang lowercase, kemudian angka 0, 1, 2, 3 sampai 9, kemudian simbol plus dan garis miring. Ini adalah simbol-simbol base 64. Nah, kalau misalnya saya punya data
base 64 panjangnya 20 digit atau 20 byte ya seperti ini, saya bisa melakukan encryption dengan data base 64 langsung. Jadi ini hasil encrypted-nya. Semua hasil encrypted-nya pasti tercakup di alfabet yang saya definisikan di sini. Dan kalau saya decrypt kembali, saya mendapatkan data aslinya. Ya, ini keunikan dari algoritma FFX. Ya, sayang sekali algoritma ini memang belum ada di PyCryptodome, jadi kita harus mengambil library yang lain. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Jadi di episode kali ini kita membahas soal stream cipher. Jadi bukan lagi block cipher, tapi stream cipher. Dan ada 3 algoritma yang kita bahas, yaitu Salsa, Caca, dan Caca dengan MAC, yaitu Caca Poly. Oke, kemudian di bagian akhir kita juga melihat algoritma yang lain yang cukup unik, yaitu FFX, Crystal Based Encryption. Jadi format data sebelum di-encrypt dan sesudah di-encrypt sama, dan panjang data sebelum di-encrypt dan sesudah di-encrypt juga sama. Ini adalah keunikan dari algoritma FFX yang termasuk kategori reserve based encryption. Ya. Jadi seringkali kadang orang menganggap FPE, reserve based encryption, itu adalah algoritma untuk tokenisasi. Ya. Rekan saya yang lain membahas juga soal tokenisasi di channel YouTube PT Dimarjaya. Silakan mengikuti topik tokenisasi dari teman saya yang ada di channel YouTube ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti episode kali ini, dan terima kasih sudah mengikuti channel YouTube PT Dimarjaya Indonesia. Kita akan lanjut dengan hands-on yang lain, dengan algoritma-algoritma yang lain di lain kesempatan. Terima kasih, salam.